Terima kasih Mbak Linda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih Master of Ceremony Bu Linda yang telah mempercayai saya untuk membersamai narasumber kita yang hebat saat ini, yang sangat luar biasa dan sudah tidak asing lagi bagi kita semua di BAN SM maupun di sekolah-sekolah. Beliau adalah Dr. Tony Toherudin MSc, Master of Science. Dalam sesi ini nanti narasumber akan memaparkan materinya, kemudian ada sisa waktu 10 menit untuk sesi tanya jawab untuk 3 orang pertama. Ya. Bapak Ibu, baik saya perkenalkan dulu profil Pak Tony. Mungkin semua kita sudah banyak yang kenal, sudah tahu profil beliau yang sangat luar biasa. Beliau adalah kelahiran dari Tasikmalaya tanggal 1 April tahun 1970. Tempat tinggal Jalan Kancra nomor 16 Bandung. Selain sebagai kepala BAN SM Pusat, beliau juga sebagai dosen di Universitas Padjadjaran dan sekaligus beliau juga sebagai penguji disertasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Hebat sekali narasumber kita saat ini ya. Beliau juga pernah menjabat sebagai sekretaris jurusan FMIPA di Universitas Padjadjaran 2012 sampai 2014. Kemudian sebagai Kepala Departemen Statistika UNPAD pada tahun 2014 sampai dengan 2018. Beliau memiliki segudang pengalaman dalam pendidikan dan pelatihan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Seperti di Indonesia, sudah tentunya, karena beliau tinggal di Indonesia ya. Kemudian di Belanda, Belgia, Spain, Korea, England, dan lainnya. Jadi segudang pengalaman, segudang ilmu yang Bapak Tony miliki. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita sambut beliau. Welcome untuk Pak Tony. Terima kasih Bu. Ya. Bu Dermawati. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Langsung saja atau? Ya, silakan Bapak. Waktu 40 menit kita berdua Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Kepala BPMP yang saya hormati, Kepala BGP yang saya hormati, Ketua Panitia dan seluruh peserta webinar pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat di dalam menjalani aktivitas sehari-hari kita. Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan paparan tentang kebijakan akreditasi di tahun 2023 dan nanti mungkin lebih detailnya akan disampaikan juga oleh Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah Provinsi Lampung. Saya akan menyampaikan secara general saja tentang kebijakan akreditasi tahun ini. Seperti kita ketahui bersama, kita telah melakukan berbagai transformasi terkait dengan akreditasi.
terutama di dalam bisnis proses yang sekarang sudah berjalan dalam 2 tahun ini, yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu semua. Perjalanannya akreditasi ini kira-kira sudah berjalan selama kurang lebih 20 tahun, tetapi pergerakan kualitas pendidikan masih belum terlihat hasil yang sangat signifikan, sehingga kami melakukan reformasi terhadap akreditasi. Mudah-mudahan dengan hasil reformasi ini menjadi daya ungkit untuk peningkatan kualitas pendidikan kita di Indonesia. Yang secara prinsip bahwa perubahan itu terletak pada pergeseran paradigma dari compliance ke performance. Dari yang dulu mungkin banyak bersifat administratif, sekarang bergeser ke arah kinerja. Mudah-mudahan dengan pergeseran itu bisa membuat perubahan yang sangat berarti dari setiap satuan pendidikan, terutama di dalam hal budaya mutu ya di setiap sekolah madrasah. Budaya mutu ini sangat penting saya kira ya. Dan kami melihat bisnis proses kami itu sebetulnya akan mendorong satuan pendidikan untuk membangun budaya mutu yang baik. Mengapa? Karena bisnis proses kita memperlihatkan selalu ada monitoring terhadap kinerja satuan pendidikan dari waktu ke waktu, dan sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait dengan rapor satuan pendidikan yang ada di setiap sekolah madrasah untuk bisa dimanfaatkan sebagai data empirik baik dari rapor maupun dari hasil akreditasi untuk mengimprove atau meningkatkan indikator performance yang masih lemah di setiap sekolah madrasah. Pemantauan itu dilakukan setiap waktu, dan apabila sekolah madrasah terindikasi kinerjanya terus menurun, kita akan jadikan sebagai sasaran akreditasi. Nanti saya akan jelaskan secara bagian bisnis proses yang sudah kami siapkan. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, sasaran akreditasi kita tahun ini terdiri dari sasaran akreditasi yang belum pernah divisit atau belum terakreditasi. Kemudian juga yang beberapa tahun sebelumnya punya status tidak terakreditasi. Kemudian juga ada sekolah madrasah yang tahun lalu sertifikatnya kadaluarsa karena tidak melakukan proses reakreditasi. Kemudian sasaran kita juga ada otomasi akreditasi di tahun ini. Dilakukan karena kualitas dari satuan pendidikan adalah status quo. Dan yang kelima adalah akreditasi ulang. Jadi mereka yang sekolah madrasahnya sudah sertifikatnya sudah mau habis di tahun ini harus melakukan akreditasi ulang. Jadi sasaran akreditasi tahun ini hanya 5 saja. Dan bagi sekolah madrasah yang ingin meningkatkan statusnya itu berada pada posisi nomor 4 karena mungkin nanti diotomasi dan kalau merasa dirinya sekolah itu atau satuan pendidikan itu meningkat kualitasnya, maka bisa bergeser ke ajuan peningkatan status. Nanti saya akan perlihatkan di bagian. Untuk Lampung, sasaran kita tahun ini kira-kira sebesar 2094.
Jadi 2094 terdiri dari tadi ya, ada yang belum terakreditasi 89, ada yang tidak terakreditasi 28, ada yang sertifikat kadaluarsa 98, ada yang otomasi 92 tahun 2022 yang 1 tahun, dan 1787 yang melakukan reakreditasi. Tidak dapat masuk. Izinkan Zoom untuk mengakses kamera daripada semua sasaran akreditasi harus mengajukan. Kalau tidak melakukan pengajuan akreditasi, maka sekolah madrasah itu tidak berhak untuk menjadi objek sasaran akreditasi, terutama visitasi pada besok. Jam berapa itu, Bu? Jam berapa? Jadi semua sasaran 2094 ini harus mengajukan akreditasi dan mengisi data isian akreditasi. Nanti kalau yang sudah habis sertifikat pada tahun ini kemudian tidak mengisi atau tidak mengajukan akreditasi, maka akan masuk pada jalur sertifikat kadaluarsa. Jadi diharapkan Bapak Ibu, terutama sebagai pengawas, pembina atau sebagai pendamping satuan pendidikan, harus mengingatkan satuan pendidikan untuk mengajukan akreditasi ataupun pengisian data isian akreditasi, supaya nanti tidak menjadi kadaluarsa sertifikatnya, sehingga sekolah madrasah tidak punya sertifikat akreditasi dan efeknya akan kemana-mana. Jadi kami harapkan Bapak Ibu sekalian bisa mengingatkan satuan pendidikan yang akan habis, yang mau mengajukan itu harus bisa masuk dalam sistem untuk mengajukan akreditasi maupun pengisian dia. Dan ini masih daftar seluruh provinsi yang menjadi sasaran akreditasi pada tahun ini. Nah, ini dia bisnis proses yang sekarang sedang berjalan, yang harus Bapak Ibu ketahui bersama, bahwa sekolah madrasah yang posisinya sudah pernah divisit dan punya status, itu akan masuk dalam database kita yang akan dipantau kinerjanya dari waktu ke waktu. Jadi sekarang setiap satuan pendidikan yang sudah pernah divisit dan punya status, itu akan dipantau secara sistem dari kinerja-kinerja yang mereka perlihatkan di dashboard monitoring sistem kita. Kemudian pada saat mereka akan habis sertifikatnya, maka dashboard itu akan mengeluarkan 2 output. Yang pertama adalah status quo, yang kedua adalah terdapat indikasi penurunan kinerja. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Ban Provinsi Lampung mengatakan bahwa Anda adalah sasaran visitasi, maka menurut dashboard itu terdapat indikasi penurunan kinerja. Kemudian kalau status quo itu akan masuk ke dalam antrian perpanjangan sertifikat akreditasi. Dan apabila ada sekolah madrasah yang merasa dirinya sudah naik kualitasnya atau kinerjanya, itu akan masuk pada kotak permohonan reakreditasi. Kemudian kami akan memverifikasi permohonan itu, dicek secara sistem, kalau memang konsisten terjadi peningkatan, itu akan masuk pada sasaran akreditasi. Tapi setelah kami cek, walaupun dia mengaku statusnya naik, tetapi konsistensinya tidak bisa diverifikasi oleh sistem, itu akan masuk pada mungkin dia bisa mute seluruh peserta supaya tidak mengganggu paparannya.
Kemudian Bapak Ibu sekalian, ketika dashboard mengeluarkan terdapat indikasi penurunan kinerja, maka semua akan masuk pada sasaran akreditasi, dalam hal ini visitasi. Ya, jadi sekali lagi saya sampaikan yang termasuk ke dalam sasaran visitasi tahun ini adalah sekolah madrasah yang melakukan reakreditasi, tetapi dia mengalami atau menunjukkan indikasi penurunan kinerja. Kemudian yang kedua adalah sekolah madrasah yang memang belum pernah diakreditasi. Itu adalah sasaran visitasi. Atau juga ada sekolah madrasah yang dilapori masyarakat terkait dengan penurunan kinerja. Makanya di situ ada laporan masyarakat terverifikasi karena terjadi penurunan kinerja. Dan laporan ini harus diverifikasi oleh kita apakah memang benar bahwa secara sistem atau secara nyata atau secara peristiwa itu terjadi penurunan kinerja. Salah satu contoh misalkan salah satu sekolah di Jawa Timur terindikasi bahwa ada sesuatu pelanggaran hukum yang terjadi di sekolah itu, kemudian sudah sampai pada aparat penegak hukum dan ada laporan dari masyarakat, maka kami akan memperdalam laporan itu untuk diverifikasi apakah harus divisitasi atau tidak. Kalau memang terbukti harus divisitasi, kita akan lakukan visitasi. Jadi bisa saja sekolah madrasah sekarang dalam status akreditasi A unggul, tetapi ada laporan masyarakat terjadi sesuatu di dalam sekolah itu masyarakat bisa melaporkan ke kita, dan kita nanti akan melakukan verifikasi terhadap laporan itu. Ya, kemudian nanti kalau terverifikasi terjadi pelanggaran, maka kami akan menurunkan asesor untuk diterjunkan kepada sekolah yang atas laporan dari masyarakat itu. Kemudian kalau setelah sasaran akreditasi atau visitasi, kita melakukan proses akreditasi yang nantinya akan ada punya status. Statusnya apakah A, B, C, atau TT. Kalau A, B, C, maka diterbitkanlah sertifikat. Kalau tidak, itu akan kami laporkan sebagai rekomendasi perbaikan kepada satuan pendidikan, kepada pemerintah daerah, kepada Kementerian Agama, ataupun kepada sistem penjaminan mutu internal yang telah terbentuk di sekolah madrasah atau di pemerintah daerah tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, bisnis prosesnya seperti ini yang kami terapkan sekarang, sehingga apabila ada ketidakjelasan tentang bisnis proses ini, kita sangat terbuka untuk melakukan penjelasan atau memberikan penjelasan terhadap masyarakat yang memang memerlukan kejelasan dari bisnis proses ini. Kemudian ini adalah mekanisme akreditasi yang sedang juga kita terapkan, dan ini sudah diketahui oleh setiap satuan pendidikan ataupun pengawas ataupun para asesor, bahwa kita pertama selalu melakukan sosialisasi terhadap sasaran akreditasi. Jadi terhadap seluruh sasaran, ya, baik melalui media pelatihan daring, sosialisasi daring, ataupun bekerja sama dengan pemerintah daerah di dalam hal sosialisasi IASP dan pelaksanaan akreditasi. Kemudian setelah itu sekolah madrasah mengisi data isian akreditasi karena wajib sifatnya, kemudian akan dilakukan asesmen kecukupan terhadap sasaran akreditasi. Dan nanti akan diketahui layak atau tidak layaknya untuk dilakukan visitasi. Kalau layak, maka nanti akan dikirimkan 2 asesor ke sekolah madrasah itu untuk melakukan penilaian kelayakan dari sekolah madrasah. Kemudian hasil daripada asesor akan dicek, divalidasi, diverifikasi oleh asesor lain yang tidak bertugas ke situ. Dan dari hasil validasi kemudian diverifikasi kembali oleh kita, oleh Ban Provinsi maupun Ban Pusat, hasil dari validasi dan verifikasi hasil visitasi. Jadi bertahap Bapak Ibu sekalian.
Perlu saya sampaikan di forum ini, hasil daripada asesor belum tentu hasilnya final. Jadi kami harus melakukan validasi verifikasi. Jadi yang final itu adalah hasil langkah nomor 6, penetapan hasil dan rekomendasi akreditasi. Setelah itu nanti kita umumkan 3 hari setelah penetapan, kemudian ditunggu 14 hari apabila ada sekolah madrasah yang keberatan terhadap hasil akreditasi, kita akan cek apakah perlu divisitasi ulang atau tidak. Kalau tidak, akan diterbitkan sertifikat. Kalau divisitasi ulang, maka dia looping kembali ke visitasi sekolah madrasah yang dilakukan oleh asesor yang berbeda. Jadi sekali lagi penekanannya adalah sekolah madrasah bisa melakukan keberatan dengan bukti empirik yang jelas, ya, yang harus dilampirkan ketika melakukan keberatan. Tetapi kalau hanya surat minta divisitasi ulang atau keberatan tetapi tidak ada bukti yang jelas, tentunya itu akan mengalir pada penerbitan sertifikat karena keberatannya tidak akan disetujui. Kemudian setelah itu juga ada mekanisme tentang otomasi. Ya, otomasi seperti yang tadi saya sampaikan di bisnis proses yang status quo kualitasnya. Kalau status quo nanti kita akan cek, ya, kita akan cek asesmen kecukupannya, apakah sudah siap untuk diotomasi. Otomasi itu berarti nilainya, skornya akan sama dengan yang lama dan statusnya akan sama. Dan kadang-kadang kita database-nya tidak sama dengan kondisi lapangan sehingga harus diverifikasi. Kita lakukan verifikasi apabila sudah clear bahwa sekolah ini diotomasi, kita akan lakukan otomasi dengan nilai yang sama dan status yang sama. Dan di dalam proses otomasi ini tentunya ada sekolah-sekolah yang merasa diri saya tidak status quo, tetapi sebaliknya saya ini kualitasnya naik. Nah, itu juga bisa diakomodir dengan flowchart berikutnya, yaitu flowchart tentang pengajuan kenaikan status akreditasi sekolah madrasah. Dan ini juga harus mengalami proses verifikasi secara sistem maupun verifikasi secara detail dari pengajuan kenaikan status ini. Apabila disetujui, kenaikan status ini akan dilakukan visitasi terhadap satuan pendidikan. Tapi kalau tidak disetujui, itu akan kembali pada status otomasi yang dilakukan oleh kita. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, lebih detailnya nanti akan juga disampaikan oleh Ketua BANSM Provinsi tentang fakta lapangan atau mekanisme yang terjadi sekarang ini di lapangan supaya lebih sesuai dengan kondisi lapangan sehingga BANSM Provinsi lebih mengetahui secara jelas bagaimana pelaksanaan akreditasi di Provinsi Lampung. Demikian Ibu, terima kasih atas perhatiannya dan kalau ada pertanyaan dari para peserta bisa kami tampung. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Tony Toherudin, MSc, penjelasannya sangat jelas sekali ya Bapak Ibu. Namun kami berikan kesempatan kepada 3 penanya untuk ya mengklarifikasi atau membuat sesuatu yang tidak jelas bagi Bapak Ibu, boleh dipertanyakan kepada narasumber kita. Silakan yang raise hand. Oke, saya lihat di sini ada Ibu Aini. Ya. Oke, Bu Aini, saya persilakan Ibu pertanyaannya. Halo. Ibu Aini. Lu wis tak bisukan ki kok. Bu Aini yang raise hand. Atau yang lain? Bu Aini, kita lompat dulu. Silakan Bapak Ibu, kesempatan yang sangat berharga ini. Bu Ici, Bu Dirma, ada Pak Bu Ici. Juri, ada Pak Juri.
Bu Ada Dewi. Pak Juli. Oke, Pak Juli, silakan Pak Juli. Mohon maaf, Pak narasumber kita bisa dijawab langsung saja ya, Bapak ya. Ya. Ya, silakan Pak Juli. Pertanyaannya Pak. Di unmute dulu Pak Juhri. Speakernya di unmute dulu. Pak Juhri, halo Pak Juhri. Pak Juli. Ya, silakan Juli. Pak Juhri, mic-nya diaktifkan dulu Pak Juhri. Mic-nya di unmute itu masih Halo Pak Juhri. Halo, gimana? Pak Juli. Boleh bertanya? Ya, silakan Pak. Ya. Pak Juli ya. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Juli. Oh ya, sekali lagi ya, tadi belum kebuka. Nama saya Juhri, pengawas SMK KCD Pandeglang, Provinsi Banten. Setelah sosialisasi ke lapangan, ada dua masalah, yaitu masalah IJOP, izin operasional, dan akreditasi. Dua-duanya kadaluarsa. Itu kalau misalnya kedua-duanya itu mengenai budget atau pembiayaan yang sangat tinggi, maka apakah akreditasi dulu yang harus diselesaikan atau izin operasional dulu? Karena kalau izin operasional itu imbasnya ke BOS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syarat mutlak dari sekolah madrasah bisa divisitasi itu izin operasional. Jadi ketika izin operasionalnya belum ada, maka secara asesmen kecukupan nanti dia akan menolak tersendiri, sehingga tidak layak untuk divisitasi. Bisa jelas, Pak? Ya, jelas, Pak. Jadi izin operasionalnya harus ada dulu. Kemudian baru bisa kita akreditasi. Ya, baru akreditasi ya, Pak ya. Ya, betul. Jadi sepanjang sekolah madrasah itu tidak punya izin operasional, maka tidak bisa dilakukan akreditasi. Ya. Terima kasih, terima kasih. Ya. Ya. Oke, cukup jelas ya, jawabnya tegas, tidak bisa begitu. Selanjutnya pertanyaan kedua, saya lihat ada yang raise hand, Ibu Muryati. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu. Yang ingin saya tanyakan terkait sasaran akreditasi yang dia masuk ke otomasi tahun 2000. Itu apakah sekolah tersebut tetap harus mengisi dia? Karena kemarin tahun 2022 sekolah tersebut sudah mengisi dia. Akan tetapi di tahun 2023 ini dicek ternyata sudah ada sertifikat. Tetapi beberapa hari yang lalu itu ada informasi bahwa ada daftar nama sekolah yang sudah di-approve, yang selesai ataupun belum mengisi dia, diharapkan untuk menyelesaikan pengisian dia tersebut. Jadi intinya yang ingin saya tanyakan, apakah yang masuk otomasi tetap menyelesaikan sispinanya ataukah tidak? Terima kasih Pak. Otomasinya berapa tahun? Di sertifikat terakhir dicek itu berlaku sampai dengan Januari 2024. Oke, clear. Ya, clear, Bu. Yes. Oke, Ibu siapa nih? Bu Aini? Bu Muryati dari Lampung. Bu Muryati, kalau perpanjangan 1 tahun, artinya bahwa sekolah madrasah itu terdapat indikasi penurunan kinerja. Karena pada tahun 2022, Provinsi Lampung nggak cukup anggarannya untuk visitasi,
maka kita perpanjang 1 tahun. Nah, dengan demikian, maka sekolah ibu akan menjadi sasaran di tahun ini. Ya, karena sertifikatnya sangat tanggung Januari, jadi lebih baik ibu mengajukan pada tahun ini. Jadi ketika menjadi sasaran visitasi, maka harus melengkapi pengisian dia. Walaupun sudah dilakukan tahun 2022, mungkin saja ada updating dari sekolah ketika mempunyai data yang baru, atau ada uploading yang harus dilakukan, sehingga provinsi mungkin membuka kembali pengisian dia pada sekolah madrasah itu. Jadi silakan saja Bu diisi dianya lengkap, kemudian diajukan. Karena saya khawatir kalau Ibu tidak melakukan itu, sertifikatnya akan kadaluarsa sesuai dengan waktu perpanjangan. Kalau kadaluarsa nanti akan repot. Karena akreditasi tahun 2024 biasanya kita mulai di bulan April. Sehingga nanti terjadi kekosongan sertifikat. Kasihan siswanya. Jadi lebih bagus tahun ini Ibu mengajukan reakreditasi kepada BAN provinsi dan melakukan pengisian dia secara lengkap, kemudian diajukan ya atau disubmit data isian akreditasinya supaya nanti BAN provinsi melakukan asesmen kecukupan terhadap sekolah tersebut. Ya Bu. Ya, terima kasih Pak. Ya. Jelas ya Bu Nuriati jawabannya. Terima kasih. Ya. Oke. Lalu saya bacakan pertanyaan dari kolom chat, Pak. Bagaimana untuk mengetahui nilai akreditasi yang sudah melaksanakan 1 tahun yang lalu? Itu hanya tertera nilai C. Namun kami belum mendapat sertifikat akreditasinya. Terima kasih, mohon penjelasan. Maksudnya sertifikatnya sudah diperpanjang ya? Sudah akreditasi 1 tahun yang lalu, tapi belum menerima sertifikat. Mungkin sekolah itu tidak mengakses sistem kita. Ini di dunia di sini. Jadi sertifikatnya sebetulnya sudah ada di dalam sistem, Bu. Mungkin sekolahnya bisa saja lupa password atau gimana. Itu silakan saja nanti kalau tidak bisa masuk ke dalam sistem, hubungi BAN provinsi untuk mereset user ID dan passwordnya. Jadi semua sertifikat sekarang sudah ada di dalam sistem. Kalau memang sudah melalui visitasi ataupun melalui perpanjangan sertifikat. Jadi mungkin bisa saja pertama sekolah madrasah itu tidak pernah membuka sistem kita, Sispena, atau tidak masuk Sispena karena password lupa. Suaranya Pak Tony nggak ada. Hilang. Suaranya menghilang, Pak. Oh, suaranya menghilang. Bisa diulang, Pak. Mohon diulang kembali, Bapak. Jadi mungkin secara fakta bahwa sekolah madrasah itu belum pernah membuka Sispena untuk mendownload sertifikat. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, bisa saja sekolah masuk ke dalam Sispena, tetapi passwordnya lupa. Sehingga tidak bisa mendownload sertifikat. Nah, kalau yang kedua, itu bisa berhubungan dengan kami untuk di-reset user ID dan passwordnya, sehingga nanti bisa masuk ke dalam Sispena. Ya. Baik, bagaimana pertanyaan cukup jelas? Halo? Ya. Halo? Halo?
Iya. Nggak ada lagi, Saya Pak. rasa jelas ya, udah ada jawabannya tadi, jelas sekali. Mungkin sekolah harus meriset passwordnya, atau jika tidak ada solusi boleh bertanya kepada BAN SM Provinsi. Semoga ada solusinya nanti. Bapak, kita masih ada waktu 5 menit lagi. Saya Silakan, berikan 5 menit ya. pertanyaan berikutnya ya kepada Ibu Widi Hastuti. Silakan Ibu Widi. Masih tutup Ibu Widi Hastuti, masih ditutup itu, masih unmute, masih mute. Dibuka mikrofonnya Bu. Ya. Sudah. Ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya pengawas MA dari Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Mau menanyakan kepada Pak Tony bahwa MA binaan saya ada 3 yang tahun ini reakreditasi. Dan semua sudah saya sosialisasi tentang reakreditasi tersebut. Namun, kita tinggal menunggu visitasinya, Bapak. Nah, saya calling ke Ketua BAP Provinsi DIY, katanya nanti visitasi sehabis Lebaran. Nah, kira-kira apa saja hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh madrasah untuk menyiapkan reakreditasi tersebut? Matur nuwun. Assalamualaikum. Ini Provinsi DIY ya? Provinsi DIY? Yes. Oke. Mungkin setiap provinsi itu berbeda-beda tentang timeline pelaksanaan visitasi. Ya. Saya tidak mengetahui secara jelas, secara pasti kapan DIY melakukan visitasi. Tapi saya perlu informasikan sangat panjang ya, karena baru mulai tahap 1. Jadi nanti Bapak Ibu bisa, kalau tidak dalam tahap 1, bisa dalam tahap berikutnya. Tapi harus memastikan apakah ada di daftar sasaran visitasi itu. Ya, sudah ada daftar dan kami sudah mengisi itu. Ya, apa kalau namanya? sudah tidak ada di daftar dan sudah mengisi dan sudah mensubmit, tinggal menunggu pelaksanaan visitasinya kapan. Nanti akan ada pemberitahuan berikutnya. Yang saya tanyakan Bapak Tony, apa saja yang harus dipersiapkan oleh madrasah untuk pelaksanaan visitasi? Ya, jadi nanti pada saat visitasi, asesor akan melakukan penggalian data melalui dokumen yang Bapak Ibu upload di Sispena. Kemudian juga mereka akan melakukan wawancara terhadap semua warga sekolah. Kemudian ada juga observasi yang akan dilakukan oleh asesor terhadap guru-guru yang mengajar di sekolah itu. Jadi kalau Bapak Ibu semua sudah mengupload dokumen-dokumen yang dibutuhkan di dalam proses akreditasi, nanti baik file secara elektronik maupun hard copy itu disiapkan saja pada saat visitasi. Kemudian untuk wawancara nanti disiapkan juga, ada guru, ada kepala sekolah, ada komite sekolah, ada siswa atau warga sekolah yang lain yang dibutuhkan oleh asesor untuk dilakukan wawancara selama 2 hari. Kemudian juga ada observasi. Nanti para asesor akan memilih guru yang akan diobservasi oleh asesor. Ya, kalau untuk SD mungkin bisa saja diambil sampel kelas 1, kelas 3, kelas 6 atau yang lainnya. Nanti diserahkan sepenuhnya oleh asesor untuk melakukan itu. Demikian, Bu. Sudah cukup, Bu? Masih ada? Oke. Cukup ya, Bu Widi, jelas ya jawabannya, disiapkan apa yang akan dibutuhkan nanti. Selanjutnya kita masih juga ada waktu, saya berikan pertanyaan kesempatan kepada Ibu Lisnaini. Silakan Ibu. Ibu dari guru atau kepala sekolah, Ibu? Kepala sekolah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Nama saya Lisnaini, Kepala SMP Negeri 1 Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Jadi sebenarnya ada beberapa pertanyaan saya dan alhamdulillah juga sudah terjawab dengan menyimak jawaban-jawaban Pak Tony. Sekolah saya Pak sebagai info termasuk sekolah yang mendapat otomasi sampai Januari 2024. Ya. Nah, artinya saat ini kami pun sudah mengisi dia, sudah selesai, reakreditasi sudah, kemudian untuk tahap 1 kami tidak mendapatkan jadwal, mungkin tahap 2 atau 3 gitu, seperti yang Bapak arahkan tadi. Hanya yang pertama Pak, kami tahu kami masuk gelombang keberapa itu di mana kami mengaksesnya. Kemudian yang kedua, kalau kami tidak mendapatkan kesempatan kedua atau ketiga ini, berarti nilai kita tetap lagi begitu Pak. Karena yang dulu sekolah kami kan belum masuk sekolah penggerak. Harapannya kemarin ada peningkatan, ternyata kami mendapatkan otomasi, nilainya kan sama seperti penjelasan Bapak tadi. Nah, apa kalau kami tidak mendapatkan kunjungan, ini nilainya juga akan sama lagi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Problemnya. Jadi yang lebih tahu Prof. Karwono nanti apakah sekolah ini akan jadi sasaran di tahap-tahap berikutnya. Tetapi yang jelas bahwa sekolah Ibu menjadi sasaran, ya, sasaran visitasi karena diperpanjangnya 1 tahun. Jadi kalau diperpanjang 1 tahun, maka sudah pasti dia akan jadi sasaran visitasi. Mengenai kapan, tahap berapa, itu Ban Provinsi Lampung yang lebih mengetahui tentang itu. Nah, tetapi kita berusaha yang diperpanjang 1 tahun itu dipindah tahun ini. Ya, jadi tidak ada perpanjangan otomatis 1 tahun berikutnya. Kita hindari itu. Kita hindari. Tidak akan terjadi perpanjangan lagi 1 tahun berikutnya. Diusahakan itu akan menjadi sasaran visitasi. Tinggal strategi yang dilakukan oleh Ban Provinsinya seperti apa, karena otoritasnya mereka yang lebih bisa menjalankan kebijakan kami. Jadi Ibu terus saja berkomunikasi dengan Ban Provinsi untuk mengetahui kapan dilakukan visitasi, pada tahap berapa, dan yang penting Ibu sudah mengajukan reakreditasi dan mengisi dia secara lengkap dan sudah disubmit. Itu yang penting, sudah disubmit. Sudah. Jadi tinggal menunggu aja. Oh ya, terima kasih Pak. Ya. Oke, baik, terima kasih. Jawabannya juga cukup jelas ya Ibu ya. Tunggu waktunya ya Ibu. Nanti akan indah pada waktunya, insya Allah ya. Siap. Terbatas. Satu lagi Kak. Ya, terakhir. Satu lagi dari Pak Arifin dari sekolah SMKS Yapemi. Silakan Bapak. Tidak ada suaranya Pak ya, Pak Arifin. Belum ada suaranya. Halo? Pak Arifin belum terdengar suaranya. Mikrofonnya mungkin Bapak. Atau Pak Arifin bisa di chat kalau susah. Boleh tulis di chat Pak. Ini mungkin gugup Pak Tony yang bicara, makanya mau bertanya mic-nya pada mati Pak Tony. Halo. Sudah masuk belum ya? Ya, silakan Bapak. Baik Bu, saya dari SMK Yapemi Pringsewu. Ini tahun 2022 kemarin kami mendapatkan kuota untuk akreditasi, kemudian kami ngisi dia. Ternyata hasilnya terjadi otomasi atau otomatisasi itu. Jadi sekolah kami mendapatkan perpanjangan sampai dengan 31 Desember 2027. Nah, sementara kan kami dari C ingin naik ke B, apakah bisa Pak untuk sasaran tahun ini apa menunggu 5 tahun lagi Pak? Oke, jelas Arifin. Pak Arifin, tadi di flowchart kami itu ada proses pengajuan kenaikan status.
Jadi kalau merasa sekolah itu sudah naik kinerjanya, bisa mengajukan kenaikan status. Tetapi nanti kita akan verifikasi terlebih dahulu. Tidak langsung dipenuhi untuk divisitasi. Kita harus verifikasi apakah memang benar sekolah itu sudah naik kualitasnya. Kalau tidak terverifikasi dari hasil kami, itu tetap mengajukan perpanjangan sertifikat sampai 2 tahun. Untuk pengajuan kenaikan pengajuannya melalui dia juga, Pak? Sama, melalui Sispen juga. Oh. Ada menu pengajuan kenaikan status. Oh, siap, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak Arifin, pertanyaannya juga sudah terjawab ya. Itulah Pak Tony, kami informasikan juga kami sebagai pengawas, apa yang ditanyakan itu semua memang ditanyakan ke pengawas semua itu Pak Tony. Ya, dan alhamdulillah juga hari mungkin ini bisa sudah ditanyakan ke jawaban. Ketua Banpe Lampung ya. Iya. Ya, karena waktu saya terbatas. Mohon maaf sekali. Nanti Prof. Kawono akan siap menjawab juga kalau ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Oke. Terima kasih banyak Pak Tony untuk penjelasannya yang sangat jelas sekali. Dan untuk pertanyaan yang di chat, mohon maaf nanti ada yang membantu menjawab karena yang lain juga bisa. Insya Allah dari BNSN juga akan membantu menjawabnya. Untuk itu marilah kita berikan big applause untuk pemateri kita yang sangat hebat ini. Silakan Bapak Ibu, keep applause-nya dong. Iya. Udah ada yang ngambil foto atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Selamat menjalankan ibadah puasa dan salam sehat selalu. Sehat Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, karena berakhirnya pemateri bersama, kami juga mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Selamat Tony, jika ada yang akan dilakukan, kami persilakan juga untuk meninggalkan Zoom jika Bapak untuk berkenan ada di sini juga dapat. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf lahir batin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada MC. Silakan. Baik, Bu Derma, MC sudah rehat. Oke. Baik, Bunda Ulfa ya, lanjutin aja. Oke, Bunda Ulfa, terima silakan. kasih Bu Derma dan Pak Tony, Ketua Ban Pusat yang sudah memberikan sambut materi ya, paparan dan juga sempat berdiskusi dan bertanya jawab pada peserta pada pagi sampai siang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu, dan kita lanjutkan